Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Bimbel Test. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas sedikit materi, yaitu mengenai pembahasan soal TIU tentang trik hitung cepat bentuk persen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Terlebih dahulu kita ambil contoh soal yang paling mudah. 20% dari 80 sama dengan. Nah, jika sobat semuanya ketemu contoh soal persen seperti ini, yang di soal ada angka nolnya, oke, di soal ada angka nolnya, maka cara termudah atau trik cepatnya cukup hilangkan angka nolnya sebanyak 2 buah. Perhatikan, coret nolnya 1 di sini, coret lagi nolnya 1 di sini. Maka angka yang tinggal di sini yaitu 2 dan 8. Sehingga untuk jawabannya itu tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 8 hasilnya 16. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. 40% dari 60 sama dengan. Cara termudahnya cukup kita hilangkan angka nolnya sebanyak 2 angka. Coret nolnya 1 di sini, coret lagi nolnya 1 di sini. Sehingga angka yang tinggal yaitu 4 dan 6. Sehingga untuk jawabannya tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 6 hasilnya 24. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, masih dengan contoh soal yang mudah. 80% dari 50 sama dengan. Ingat tadi, cara termudah atau trik cepatnya tinggal kita hilangkan angka nolnya sebanyak 2 buah. Coret nolnya 1 di sini, coret lagi nolnya di sebelahnya. Sekarang tinggal kita kalikan saja angka yang tinggal. 8 dikali 5 hasilnya 40. Terakhir untuk contoh soal yang mudah. Kita ambil angkanya di sini. 60% dari 400 sama dengan. Ingat tadi cara termudahnya atau trik cepatnya cukup hilangkan angka nolnya sebanyak 2 buah. Di sini kita boleh menyoret angka nolnya 2 buah sekaligus di sini. Atau boleh juga kita coret satu persatu. Coret nolnya 1 di sini, coret lagi nolnya 1 di sini. Maka untuk jawabannya tinggal kita kalikan saja. 6 dikali 40 hasilnya 240. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Masih dengan soal bentuk persen. 21% dari 5 sama dengan. Nah, jika sobat semuanya ketemu contoh soal persen seperti ini, maka cara termudahnya itu kita kembali ke rumus dasarnya. Di mana, perhatikan, persen itu artinya per 10. Sehingga kalau 21% itu sama artinya dengan 21 per 100. Lalu, perhatikan, dari itu sama artinya dengan kali. Dikalikan dengan berapa? Tentunya dikali 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Itu langsung saja atas kali atas. 21 dikali 5. Hasilnya adalah 105. Dan penyebutnya di sini yaitu 100. Sama dengan 105 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya sekarang kita akan mengambil 2 buah angka di atas ini. Oke, di atas ini. Sebanyak 2 buah angka mulai dari angka belakang. Perhatikan, 1, 2. Sehingga kita peroleh jawaban akhirnya yaitu 1,05. Lanjut biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. 35% dari 1,2 sama dengan. Cara termudahnya robah bentuk persen dan bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 35% itu sama artinya dengan 35 per 100. Lalu dikali 1,2. Perhatikan cara merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,2 kalau kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma. Perlu diingat, kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10.
Kalau 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100. Sedangkan kalau 3 angka di belakang koma, itu artinya dia per 1000. Oke? 1,2, 1 angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka sekarang cara penulisannya yaitu 12. Perhatikan tanda komanya hilang. Namun dia sekarang per 10. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 35 dikali 12 hasilnya 420. Per di bawahnya 100 dikali 10 hasilnya 1000. Sama dengan 420 per 1000. 1000 nolnya ada 3. Itu artinya kita akan mengambil 3 angka. Oke, sebanyak 3 angka. Dari angka di atas ini mulai dari angka paling belakang. 1, 2, 3. Itu artinya tanda komanya terletak di depan angka 4. Sehingga jawabannya itu adalah 0,420 atau boleh juga kita tulis 0,42 saja. Itu sama saja nilainya. Lanjut, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal selanjutnya lagi. 25% dari 4 per 10 sama dengan bentuk persen dengan bentuk pecahan biasa. Hampir sama cara pengerjaannya seperti soal yang di atas tadi. Kita rubah bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. 25% itu sama artinya dengan 25 per 100. Lalu dikalikan dengan 4 per 10. Sama dengan ini langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 25 kali 4 hasilnya 100. Lalu yang di bawahnya 100 dikali 10 hasilnya 1000. Kalau kita lihat angka di sini itu masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dicoret angka nolnya 2. Oke, di atas coret nolnya 2, di bawah coret nolnya 2. Sehingga angka yang tinggal di sini yaitu 1 per 10. Dan hasil dari 1 dibagi 10 itu sama dengan 0,1. Terakhir, perhatikan contoh soal terakhir. Bentuk persen dengan pecahan campuran. 64% dari 21 per 2 sama dengan. Terlebih dahulu, robahlah bentuk persen dan bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 64% itu sama artinya dengan 64 per 100. Dari, itu artinya kali. Lalu perhatikan cara merubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. 2 yang di sini dikalikan dengan 2 yang di bawah. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Maka kita peroleh angka di atasnya yaitu 5. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Ingat tadi, 2 yang sini dikali dengan 2 yang di bawah hasilnya 4. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Maka kita peroleh hasil di atas yaitu 5. Yang di bawahnya tetap. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 64 kali 5 hasilnya 320. Per di bawahnya 100 dikali 2 hasilnya 200. Biar mudah, perhatikan, biar mudah. Bagaimana caranya penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10 atau angka 1000 dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini dia penyebutnya 200, maka harus kita robah. Yang mudahnya menjadi angka 100 saja, yaitu dengan cara dibagi 2. Oke? Maka, baik angka di atas dan angka di bawah harus dibagi 2. 320 bagi 2, hasilnya 160. Lalu kalau 200 bagi 2, hasilnya 100. Nah, sekarang penyebutnya sudah bentuk 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil 2 angka. Dari angka di atas ini, mulai dari angka paling belakang. 1, 2. Sehingga tanda komanya itu terletak antara angka 1 dan 6. Sehingga untuk jawaban akhirnya yaitu 1,60 atau boleh juga kita tulis 1,6 saja. Nah, inilah dia pembahasannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.